katanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Atas kesepakatan dari seluruh keluarga bahwa ibadah penghiburan yang dahulunya dijadwalkan pada pukul 6 sore ini, namun karena pihak keluarga meminta, karena pihak keluarga ini ada yang dari mana-mana, dari jauh, ada yang dari Sampit, Pangkalan Bun, dan dari mana-mana yang tidak kita tahu. Mereka juga punya kesibukan, kita tahu, sama seperti kita, apalagi ini menjelang Paskah, sehingga kita majukan ibadah penghiburan sekarang ini. Namun hal itu tidak mengurangi bahwa cara demi cara telah kita tempuh ini bisa berjalan dengan baik, tentunya karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kami atas nama pengurus menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua, kepada seluruh jemaat, karena bisa terselenggaranya acara demi acara, mulai persiapan sampai kepada tadi pengukuran orang tua ini bisa berjalan dengan baik atas kerjasama kita semua. Dan untuk itu kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa kedukaan seperti ini adalah setiap orang bisa mengalaminya, memang pasti mengalaminya. Dan untuk itu bagi kita yang hidup, kita perlu merenung kembali. Dalam situasi seperti ini kita perlu saling mendukung, saling menolong. Karena ada dalam Alkitab itu, pertolonganlah kamu dalam segala kesusahan. Karena itu sangat baik rasanya kalau di saat-saat seperti ini kita saling menolong, sehingga bisa meringankan beban-beban yang diderita oleh pihak keluarga. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah ini nanti akan dipimpin oleh Penetua Luciana Sangen dan kolektan Ibu Yusefin dengan Epata, namun karena Epata ini bertugas sekarang di rumah sakit, tolong diganti dengan yang lain. Dan pendeta yang akan melayani kita pada siang hari ini yaitu Ibu Pendeta Setia Arianti Setia. Sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami informasikan kepada kita bahwa untuk lingkungan Kelapa 4 kita masih punya tugas-tugas pelayanan ke depan. Bahwa besok hari Kamis tanggal 6, besok tanggal 6 kita, karena menjelang hari Jumat itu ada perjamuan kudus, kita sepakat bahwa kita akan melayani orang tua atau saudara-saudara kita yang tidak mampu datang ke gereja. Jadi kita datang ke rumah-rumah saudara-saudara kita, anggota lingkungan, untuk melakukan pelayanan perjamuan kudus di rumah. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran penutur diakon, bahwa besok kita akan mulai pada pukul 14. Kita mulai langsung kumpul di rumah Pak Krisnando. Itu pertama, Pak Krisnando di sini. Karena orang tua kita di situ dalam keadaan stroke. Dari situ nanti akan kita berjalan terus. Kemudian hari Jumat itu pada hari Jumat Agung kita ada pelayanan di Gereja Gloria 2 pukul 9.30 di Gloria. Kami harapkan kita semua bisa ambil bagian dalam pelayanan dimaksud. Terus pada
hari Minggu tanggal 9 kita masih ada pelayanan juga di Gereja Prawei. Karena hari Minggu itu malamnya Paskah, biasanya kita pukul 6, maka kita pelayanan di Gereja Prawei itu pukul 7. Semua sudah ada jadwal, mungkin di jadwal kita masih tercatat jam 6, tetapi kita rubah menjadi pukul 7 karena malam Minggu itu adalah malam Paskah, ibadah subuh, sehingga ditunda menjadi pukul 7. Tolong diinformasikan kepada teman-teman kita. Dan kemudian bahwa di lingkungan kita ada ibadah keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ibadah keluarga di lingkungan 24 untuk minggu depan, yaitu di rumah kami, rumah bentuk tua yang berada di Jalan Patirumbi Gang 10, dilaksanakan hari Senin pukul 10. Hari Senin tanggal 10 pukul 16 waktu ini saya mendengar. Ini tolong hati-hati, ini Pak Toko ini sudah semakin. Hari Senin tanggal 10 pukul 16 itu yang benar ya. Ini sama dengan presiden, selalu menyalahkan orang juga kalau salah. Jadi itu kemudian ada SPPR hari tanggal 14 hari Jumat di rumah Anggreni Kartinus pada pukul 15.30, dan kami informasikan bahwa kita ada undangan dari Bapak Ismail Tomon, karena Pak Ismail Tomon ini punya 2 rumah, 2 tempat, satu di sini, satu di Palangkaraya. Dia mengundang kita untuk ibadah di tempatnya pada tanggal 15, dan Bu Sita akan menyediakan bisnya. Silakan mendaftar. Saya cuma mengurusnya bapak-bapak. Jadi silakan mendaftar. Nah itu saya kira selanjutnya sebelum kita menyerahkan ke Gus untuk memimpin kita, kami persilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan ibadah kita pada siang hari ini. Kami persilahkan. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melayani kami dari kebaktian penghiburan yang pertama sampai mengantarkan jenazah orang tua kami pada hari ini. Kami banyak mengucapkan terima kasih. Di sini juga saya menyampaikan yaitu jumlah bantuan atau sumbangan kali hasil dari keluarga jemaat dan kolektif selama 2 malam penghiburan. Jumlah seluruhnya senilai 17.992.500 rupiah. 17.992.500 rupiah. Bantuan berupa sembako 4 kg gula, 2 kotak teh, 1 bungkus kopi, 1 botol sirup, 2 kg beras, 4 dus top gelas, 4 pak minuman mineral botol. Atas bantuan bapak ibu sidang jemaat kepada kami banyak mengucapkan terima kasih, karena ini semuanya terbantu untuk beban kami, untuk orang tua kami, sampai acara pemakaman ini sudah selesai. Terima kasih, yaitu pelayanan lingkungan 4 yang tidak henti-hentinya menyebut kami, ambil semangat kepada kami, menghibur kami di dalam pelayanan ini. Dan juga
kepada Ibu Pendeta. Pada saat ini kami mohon dukung doanya. Kami mohon dukung doanya karena keluarga besar kami atau besar orang tua kami pada hari ini pulang ke Pandan sesudah selesai ibadah, yaitu Pandan di Sampit. Ada yang kembali ke Turun, ke Pelangka, ada juga yang kembali ke Pulang Pisau. Ini semua kami mohon dukung doanya. Hanya ini yang saya sampaikan kepada Ibu Pendeta Liturgus. Saya bersyukur. Hati dan pikiran kita untuk beribadah penghiburan pertama dan terakhir mendiang almarhum Ibu Sahepi atau Indah Adai. Sebelum menerima potong dan salam, marilah kita menyanyi bersama-sama dari halaman 88, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Tuhanlah perlindunganmu.
Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah, dengarlah doaku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu bersama-sama. Ya Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku daripada neraka, dan kakiku daripada tersambung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Setia Ariani. Shalom. Selamat siang meskipun cuacanya panas ya. Tapi saya pikir kita tidak kehilangan semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bersama pula kami ingin membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami rindu untuk diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi duka cita dan kehilangan seperti ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Engkau memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu dan memampukan hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak. Mari Tuhan berkuasa atas setiap kami, mampukan kami untuk memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tengah merasakan itu, bahkan kita jemaat Tuhan merasakan betapa kehilangannya sosok orang tua terkasih kita di tempat ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ia mengingatkan, ia mengajarkan jemaat di sana bahwa dalam keadaan seperti ini Allah senantiasa mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas serta pengharapan yang baik bagi umatnya. Jadi ia mau katakan bahwa dalam keadaan seperti ini ia tidak pernah meninggalkan. Dalam keadaan seperti ini kasih-Nya, penghiburannya senantiasa dipercayakan. Bahkan di ayat 17 dikatakan, kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Artinya Tuhan punya cara untuk kita dikuatkan melewati doa-doa orang yang di sekitar kita, melewati perkataan-perkataan yang disampaikan, baik itu melewati nasihat, kebenaran firman Tuhan, maupun pekerjaan-pekerjaan, perhatian-perhatian yang diberikan, karena kita meyakini bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara untuk dapat menghibur, memberikan kekuatan kepada setiap kita dalam segala keberadaan kita. Rasul Paulus mengajak jemaat di Tesalonika dan juga kita untuk dapat memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli atas segala persoalan, kesedihan, kecemasan, duka cita
yang tengah kita hadapi di dalam kehidupan kita. Allah tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Ia menguatkan hati kita ketika kita menghadapi peristiwa duka cita seperti ini. Ketika banyak perkara terjadi dalam kehidupan kita, Allah senantiasa meneguhkan iman kita. Mau seperti apapun perasaan kita, pasti kita senantiasa di dalam iman diajak untuk dapat menerima keadaan. Kita diingatkan bahwa kehidupan kita akan terus berlanjut. Kita diajak untuk bangkit, kita diajak untuk melihat bahwa di depan sana, besok dan hari-hari selanjutnya, kasih setia Tuhan senantiasa menjaga, membimbing dan memelihara kita. Jadi yang pertama, nas ini mau mengingatkan kepada kita dalam keadaan kelemahan seperti ini, jangan katakan Allah meninggalkan kita. Dalam keadaan seperti ini Allah tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan seperti ini. Ia senantiasa punya cara untuk dapat menghibur dan menguatkan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kehidupan kita tidaklah abadi. Artinya waktu kita di dunia ini hanya sementara. Di tempat yang sementara ini pertanyaannya, apa yang kita mau kerjakan? Apa yang mau kita lakukan dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita? Apakah kita mau bersantai? Apakah kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau melakukan yang hanya sesuai dengan kehendak kita saja? Saya percaya sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai, untuk senantiasa mau melayani Tuhan. Kehidupan kita menjadi berkat dalam kata dan karya kita, dan melakukan hal-hal baik sebagai bukti bahwa kita mensyukuri usia, mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan keluarga di tempat ini melewati hari-hari ke depan dalam janji, dalam pengasihan dan kekuatan. Dan Tuhan juga memampukan kita untuk senantiasa mempergunakan semua kesempatan yang ada dengan baik. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih telah menegur, mengingatkan setiap kami. Hidup kami sementara, dan ajarkan kami senantiasa memiliki hidup yang senantiasa di dalam Tuhan, melakukan karya-karya terbaik kami. Hidup kami dalam kata dan karya menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Keluarga dan jemaat telah menghantarkan mendiang ibu terkasih kami, Ibu Sahebi, ke pemakaman. Kami bersyukur karena Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan cuaca yang baik, memampukan baik dari pendeta, pelayanan, penatua, diaken, jemaat dan keluarga untuk melaksanakan prosesi pemakaman dengan lancar. Kami berterima kasih semua boleh terjadi karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, dalam keadaan duka cita seperti ini, ada banyak keluarga dari berbagai tempat yang boleh datang berkumpul, dan kami percaya, kami meyakini ini boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mereka saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menunjukkan kasih persaudaraan yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mensyukuri Tuhan atas perjalanan yang Tuhan boleh lindungi sertai sehingga mereka dapat berkumpul pada saat ini. Pada saatnya ketika mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, dekat maupun jauh, kami mohon Engkau menyertai, melindungi mereka agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sehat selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih pula Tuhan, dalam keadaan duka cita dan kehilangan seperti ini, Engkau mempercayakan ada banyak orang yang menunjukkan rasa kasih, perhatian dan dukungannya bagi keluarga duka di tempat ini, baik melewati materi, melewati doa. Terima kasih untuk semua yang telah dipercayakan bagi keluarga di tempat ini. Biarlah Engkau pula memberkati setiap mereka yang dalam ketulusan
dan cinta kasih mereka telah berbagi kasih dan berkat-Nya bagi keluarga di tempat ini, ya Tuhan. Kami serahkan keluarga di tempat ini, anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah senantiasa Tuhan yang menyatakan kekuatan dan penghiburan dalam hari-hari hidup mereka ke depan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan percayakan. Usaha dan pekerjaan yang senantiasa membuahkan hasil yang mencukupkan, bahkan boleh dipergunakan untuk menyatakan syukur dan untuk mempersiapkan masa depan. Kami percayakan keluarga di tempat ini senantiasa untuk Tuhan kasih dan Tuhan percayakan segala yang baik di dalam kehidupan mereka. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian kami bawa dan doakan sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati keberadaan kami jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang ada di pelayanan lingkungan 4, jemaat GKI Kalawa maupun jemaat yang di luar dari jemaat Kalawa. Engkau senantiasa memberkati kami yang boleh hadir pada saat ini. Pribadi lepas pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, kasih Tuhan dipercayakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan yang senantiasa menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan, agar dalam keberadaan mereka Tuhan, mereka dilawat, ditolong oleh Tuhan, dan dalam perkenanan-Mu mereka boleh sehat pulih seperti sedia kala. Kami pun berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ke depan, teristimewa dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Ada banyak pelayanan yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Beri tubuh sehat, kuat hati yang sukacita bagi kami untuk melakukan bagian-bagian kami, ya Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berdoa bersama. Kami percaya Kau dengarkan setiap doa dan permohonan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, selain kami sampai selama-lamanya. Amin. Pada Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kami memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan rezeki bagi kami, agar kami boleh membantu pelayanan gereja menurut kehendak-Mu. Berkatilah persembahan kami ini untuk kemuliaan kasih-Mu dalam kebersamaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mohon berdiri Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak 6 yang boleh ikut bersama dengan kami, bersama dengan seluruh keluarga menanggung dan kami menyampaikan pesan kepada pihak keluarga. Kedukaan ini memang setiap orang bisa mengalaminya, namun janganlah kita terlalu terlena atau terlalu mengenang apa yang telah terjadi, karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah menentukan hidup seseorang. Apa yang telah ditempatkannya di bumi ini, diambilnya kembali, itu adalah kewenangan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, apa yang telah diambilnya itu baik bagi dia. Kita tentu berharap, kita melihat ke depan. Jadi bagi saudara kami yang di sini, marilah kita melihat ke depan dan meniti jalan kita yang lebih baik untuk depan. Dan pesan kami, tetaplah berpegang pada Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan, pasti kita akan selalu ditopangnya dalam segala perkara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf bila mana ada kekurangan kami, dan terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya bacakan, yaitu ada ucapan syukur keluarga, yaitu Ari Kurniawan, yaitu 1 juta rupiah. Mohon maaf. Bersama pada siang kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh kegiatan kami telah selesai dengan baik. Kau telah menyertai kami dalam prosesi pemakaman ibu terkasih kami, dan Engkau juga telah menyertai kami dalam ibadah hiburan pada siang hari. Berkatilah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biarlah segala sesuatu yang telah kami terima terus menguatkan iman percaya kami dan keluarga di tempat ini terus dihiburkan oleh Tuhan. Ada makanan minuman yang boleh mereka siapkan, sekalipun dalam duka. Biarlah Tuhan memberkati semua yang telah disiapkan ini, agar memberikan kesehatan kekuatan bagi kami yang menikmatinya. Dan Tuhan memberkati keluarga yang telah menyiapkan bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan pulang dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, jauh atau dekat, kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Silakan.